Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi. Semoga soleh dan soleha senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada sesi kali ini ya, soleh dan soleha kita akan mempelajari mata pelajaran PAI di seri fikih ya, fikih ibadah ya. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa sih sholat jamak itu ya. Di pertemuan pertama kemarin sudah Pak Riki sampaikan. Kemudian pada pertemuan 2 sekarang ini di pelajaran kedua tentang syurut ya, syarat-syarat sholat jamak. Masih ingat tidak sholat jamak itu apa? Ya, menggabung ya. Menggabung dua sholat. Apa saja yang bisa digabung? Sholat zuhur dengan asar, maghrib dan dengan isya ya. Subuh tidak. Nah, kemarin juga sudah Pak keterangkan tentang ini diantara keindahan agama kita, agama Islam, yang mana syariatnya mendatangkan kemudahan bagi pemeluknya, tidak ada yang menyulitkan ya. Kita bersyukur kepada Allah ya. Dan sholat jamak ini juga ya merupakan rukhsah. Rukhsah itu apa? Rukhsah itu keringanan yang Allah berikan kepada kita ya. Keringanan yang Allah berikan kepada kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'mala rukhasuhu." Ya. Allah itu senang kalau rukhsah yang Allah berikan, kalau keringanan yang Allah berikan itu kita amalkan, kita amalkan ya. Baik. Lanjut kita masuk ke syarat ya, syarat-syarat sholat jamak. Yang pertama ya, bahwasannya sholat jamak itu kita kembali ingatkan ada dua ya, ada takdim, ada takhir. Ada takdim, ada takhir. Masih ingat takdim itu apa, takhir itu apa? Ya, bisa disimak di video atau di pelajaran sebelumnya ya. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat dari sholat jamak itu sendiri ya. Yang pertama adalah niat. Niat itu di dalam hati. Semua amalan ibadah ya itu harus dengan niat. Innamal a'malu binniyat ya. Yang pertama kita harus niat. Kita mau mengerjakan sholat apa, kita mau mengerjakan ibadah apa. Dan yang kedua tidak kalah penting, kita niatkan ibadah tersebut karena Allah ya. La riya'an wala sum'atan, enggak boleh riya, enggak boleh ingin dilihat orang, didengar orang ya. Dan tidak boleh karena terpaksa juga, harus benar-benar ikhlas karena Allah ya. Selama ini bagaimana soleh dan solihah ketika beramal? Selain kita harus hadirkan niat, dan kita niatkan juga karena Allah ibadat tersebut ya. Kalau karena manusia kita nggak dapat pahala, rugikan. Iya, maka semua itu harus kita kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dan niat itu letaknya di dalam hati ya. Jadi tidak usah diucapkan, cukup di dalam hati, seperti niat wudu, niat sholat, dan niat sholat untuk dijamak ya. Ini juga sama, letaknya di dalam hati, sebagaimana pernyataan para ulama, an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Yang kedua, dilaksanakan harus berturut-turut ya. Misalnya mau sholat menjamak antara zuhur dengan asar, zuhur sudah, kita mau jamak takdim ya, artinya sholat jamaknya dilaksanakan di awal waktu, di waktu zuhur. Kemudian sudah sholat zuhur ya, langsung disambung dengan sholat asar. Tidak sholat zuhur ya, aktivitas lain, mau makan dulu, pergi dulu ya, siap-siap dulu, beres-beres dulu, baru sholat asar. Tidak terputus. Artinya langsung laksanakan satu sholat dengan sholat berikutnya, tidak ada jarak ya, tidak ada jarak. Nah, yang kedua tertib ya, artinya sholat sesuai dengan urutan ya. Kita mau sholat jamak takhir misalnya ya, kita laksanakan ya zuhur dulu baru asar,
di waktu asar. Jamak takdim, ya kita dikerjakan zuhur dulu baru asar di waktu zuhur. Demikian juga untuk maghrib dan isyanya sama. Kemudian ya, ini khusus untuk jamak takhir disyaratkan pertama niat juga ya dalam hati sejak awal waktu sholat pertama. Artinya nih kita mau sholat diakhirkan ya di jamak, tapi di waktu asar misalnya sholat zuhurnya. Dari ketika mau sholat zuhur kita sudah niatkan bahwasanya nanti kita akan kerjakannya di waktu asar, seperti itu ya. Kemudian masih berada di perjalanan hingga akhir waktu sholat yang kedua disebabkan karena macet dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasan bolehnya kita menjamak itu pada saat kapan saja ya. Kemudian juga berkaitan dengan tata tertib ya. Sholat jamak yang dilakukan secara berjamaah ya hendaknya dimulai dengan azan dan iqamah kalau dilaksanakan secara berjamaah ya. Kemudian yang kedua ya, sebaiknya jeda waktu antara dua sholat yang dijamak tidak terlalu lama ya. Tadi sudah dijelaskan. Misalnya setelah mengerjakan sholat zuhur, sebaiknya segera mengerjakan sholat asar ya, tidak terputus dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Yang ketiga, sesuai dengan urutan waktu sholat pengerjaannya ya. Tidak boleh ngacak ya, tidak boleh mengacak. Kemudian juga ini pembahasan yang berikutnya yaitu kaitannya dengan waktu ya, atau kapan atau dalam hal apa ya kita dibolehkan menjamak atau menggabung dua sholat ya. Yang pertama kita dibolehkan menjamak adalah ketika sedang melakukan perjalanan jauh ya, safar, mau pulang kampung ya, sholih dan sholihah misalnya ya, mau pulang kampungnya habis zuhur misalkan ya jam 1 atau jam 2, ya sudah kerjakan saja ya sholat zuhur dulu, kemudian langsung dijamak dengan sholat asar agar memudahkan kita ya, agar memudahkan kita sehingga nanti ketika kita istirahat ya, berhenti di rest area, kita hanya istirahat ya, sudah tidak usah sholat lagi karena sudah sholat di awal waktu. Ini dibolehkan ya, lebih ringan seperti ini. Kemudian yang kedua ya, selain kita safar atau perjalanan jauh, ketika kita atau orang melaksanakan ibadah haji ya pada saat di Padang Arafah ya, dan juga di Muzdalifah, keduanya maka dibolehkan menjamak sholat ya. Kemudian berikutnya ya, kapan kita boleh menjamak sholat? Ketika sedang sakit dan sholihah ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Tapi ketika nanti misalkan kita sakit, sulit gitu kan untuk bangun, untuk berwudu pada setiap waktu sholat, maka kita jamak ya. Ini kemudahan, ini adalah hal yang dibolehkan ya, hal yang dibolehkan. Kalau cuma pusing-pusing sedikit sih kayaknya enggak deh, mending kita sholat sesuai dengan waktunya ya. Misalnya sakitnya ya sampai dirawat ya, sampai mungkin diinfus ya, mudah-mudahan mari selalu doakan sholat dan soleha dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Kapan lagi dibolehkan kita menjamak sholat ya? Ketika walimah juga ya, makanya dibolehkan ya, karena kesulitan misalkan harus gonta-ganti pakaian misalnya ya, biasa kalau di walimah itu kan di dihias atau di dandanin gitu ya, maka ini boleh karena ini kan paling tidak setahun itu satu kali melaksanakan walimah ya. Atau ketika walimah juga menerima tamu ya yang banyak gitu kan, berdatangan lagi kesulitan, maka boleh dijamak sholatnya. Selain itu ketika seorang dokter misalnya ingin melakukan operasi ya, maka ini juga boleh, karena biasanya operasi itu kan ada yang sebentar tapi ada yang lama juga ya. Masa sih ketika sang dokter lagi sedang operasi kemudian bahaya ketika ditinggalkan dalam keadaan operasinya belum selesai ya, walaupun sudah azan ya, maka sudah ya laksanakan operasi sampai selesai. Misalnya waktu maghrib sampai waktu isya operasinya belum selesai, ya sudah ya, maghribnya belum maka dikerjakan di waktu isya. Ini jamakkan dengan jamak takhir ya, seperti itu. Jadi agama kita sekali lagi
Inna dina yusrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama kita ini mudah, ya, tidak mempersulit pemeluknya. Nah, kemudian juga ketika macet, ya, ketika macet pulang kerja misalnya habis asar jam 5, ya, sampai rumah jam 8 malam misalnya, ya, atau macet karena di perjalanan habis dari rumah saudara dan sebagainya, maka kita boleh menjamak sholat maghrib dengan isya di waktu isya, karena sulit ya, bahkan kadang ada macetnya sampai nggak bergerak kan gitu ya, nggak mungkin kita turun ya nanti ketinggalan ya, atau bikin tambah macet. Sudah, maka kerjakan dengan cara menjamak sholat. Berikutnya ketika hujan, nah ini misalkan di waktu sholat maghrib ya, sholat dan sholihah misalkan, nah ini terutama yang ikhwan yang sholih ya. Ketika sudah selesai sholat maghrib dilaksanakan, qadarullah terjadi hujan lebat, ya, hujan yang lebat sekali gitu kan, maka pada saat itu boleh langsung ketika imam sudah salam, maka langsung iqamah dan laksanakan sholat isya, ya, langsung setelah maghrib telah selesai laksanakan sholat isya pada waktu maghrib, dan ini diperbolehkan ya. Ini beberapa hal keadaan seseorang dibolehkan menjamak sholat ya. Mudah-mudahan dapat difahami dari penjelasan Pak Riki, dan mudah-mudahan bermanfaat ya, menjadikan ilmu yang bermanfaat sehingga nanti bisa dipraktekkan ya, ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.